Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dapran ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berkaitan dengan tema maaf. Boleh tolong next? Di sini kelompok 8 terdiri dari 5 anggota, yaitu Alia Zuhdiah, Fajil Rizik, Muhammad Ramdhani, Satri Prianta, dan saya sendiri, Fairuza Nurihwaida. Boleh tolong next? Tema atau pokok besar kita yaitu terkait maaf, yang mana kata-kata maaf ini sendiri bagi teman-teman dan kita semua sering sekali terdengar dan sudah tidak asing di telinga kita, seperti itu. Adapun penjelasan atau penyampaian yang akan disampaikan dari tema maaf itu sendiri oleh para tokoh atau ulama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Ramdhani saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu istilah maaf menurut para ulama. Yang pertama, maaf menurut Quraisy Shihab. Di mana menurut Quraisy Shihab, maaf itu adalah menghapus segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, selanjutnya maaf menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali sebetulnya sama dengan Quraisy Shihab, yaitu maaf itu diartikan sebagai menghapus segala kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang lain serta menghapus luka-luka eh, yang ada pada diri kita. Selanjutnya menurut Imam Al-Razi. Jadi menurut Imam Al-Razi ini maaf itu adalah menyikapi kesalahan tanpa membawa rasa dendam serta kemampuan kita untuk melepaskan rasa sakit hati. Untuk selanjutnya menurut Imam An-Nawawi. Untuk pendapat menurut Imam An-Nawawi ini, maaf itu melibatkan sikap tawadu atau rendah hati, yang dimana kita menahan amarah dan juga berupaya untuk mencapai kedamaian dalam hubungan interpersonal. Selanjutnya, menurut Imam Mawardi. Nah, untuk Imam Mawardi ini berpendapat untuk melihat maaf sebagai tindakan yang dimana mencerminkan sikap dermawan dan juga baik hati dan memaafkan tanpa menuntut balasan. Contohnya kita memaafkan tanpa mengharapkan sesuatu dari seseorang tersebut. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya saya minta maaf, saya ikut Zoom ini di luar ruangan, jadi agak-agak bising. Saya minta maaf. Nah, saya di sini menjelaskan definisi afu atau maaf. Afu atau maaf diartikan sebagai pembebasan seseorang dari hukuman, tuntutan, ataupun denda karena suatu kesalahan. Lalu memaafkan itu artinya memberi ampun atas kesalahan ataupun tidak menganggap salah lagi. Sedangkan pemaaf adalah orang yang rela memberi maaf dari orang yang salah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Kalau tadi rekan-rekan saya sudah menjelaskan mengenai konsep maafnya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tahapan metode dari analisa tafsir. Jadi, dari tugas mata kuliah ID2 itu kita harus menganalisa tafsir, dan ini tahapan metode yang sudah kami jalankan, yang sudah kelompok kami jalankan. Yang pertama, kita menentukan tema, yaitu menentukan tema sampai akhirnya tema yang kita ambil adalah temanya maaf. Kemudian mencari pradata. Setelah kita sudah mencari pradata mengenai seperti bagaimana istilah maaf menurut para ulama, kita menentukan mufasir. Kemudian setelah menentukan mufasir, kita interpretasi daripada hasil data dan mufasir yang sudah kita lakukan. Kemudian kita lakukan coding. Setelah di coding untuk mencari
makna-makna istilahnya, kemudian kita kategorisasi, setelah dikategorisasi kita lakukan formulasi, dan kemudian terakhir dari step by step yang sudah kita lakukan, terakhir kita mendapatkan indikator dari tema yang sudah kita pilih, yaitu dari maaf. Untuk indikatornya mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjutnya oleh rekan saya. Ya, jadi indikator yang kita dapat setelah kita melakukan banyak metode gitu. Indikator yang kita dapatkan itu adalah yang pertama ada merupakan kejahatan yang dilakukan oleh teman kita gitu. Lalu kita bisa menerima maaf. Lalu setelah itu memberikan kesempatan untuk berubah, memberikan kesempatan untuk teman kita itu untuk berubah, lalu menjalin hubungan yang baik dengan teman kita setelah kita memaafkan mereka dan mereka meminta maaf kepada kita. Lalu yang terakhir, berprasangka baik terhadap siapapun, karena kita meneladani sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana harus menerima maaf dan berperilaku baik, berprasangka baik kepada siapapun. Boleh di next. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton dan menyimak video dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.